Tak ada yang menyangka kedatangan seorang pemuda asal Amerika 3 minggu sebelumnya benar-benar merubah ketenangan sebuah kota. Brno Ivanović, sebuah kota kecil penghasil anggur yang dikenal indah dan tentram, tiba-tiba menjadi mencekam akibat dari serentetan peristiwa mengerikan. Tragedi ini menimpa sebuah keluarga yang harus kehilangan nyawa di tangan sepupu sendiri. 4 nyawa melayang di tangan pemuda tersebut yang terdiri dari sepasang suami istri dan kedua putra mereka. Tragedi mengerikan ini kemudian dikenal dengan sebutan pembunuhan keluarga Harrog. Mari kita berkenalan dengan Kevin Dahlgren, pemuda tampan yang adalah aktor utama dalam tragedi mengerikan ini. Kevin Dahlgren berusia 20 tahun. Ia lahir pada tanggal 10 Juni tahun 1992. Kevin adalah penduduk asli Sacramento, California. Ia juga merupakan sepupu dari Veronica Harakova, salah satu korban tewas. Kevin Dahlgren dan Veronica Harakova memiliki kakek nenek yang sama yang beremigrasi dari Cekoslowakia setelah kudeta komunis pada tahun 1948. Ketika beremigrasi kala itu, selama penerbangan, mereka meninggalkan putri mereka yang berusia 6 tahun, yaitu Ivana, ibu dari Veronica. Rencananya, Ivana akan dikeluarkan dari negara tersebut setelah mereka melarikan diri. Namun, rencana itu gagal, dan baru 20 tahun kemudian, mereka dapat bertemu lagi. Saat itulah Ivana pertama kali bertemu saudara perempuannya Sandy, ibu Kevin yang lahir di Amerika Serikat. Keluarga Veronica dan Sandy kemudian saling berhubungan dan mulai saling mengunjungi setelah jatuhnya komunisme di Cekoslowakia pada tahun 1989. Seorang kenalan Kevin yang bernama Kilika mengatakan bahwa Kevin berlatih seni bela diri dan telah dikeluarkan dari sekolah militer. Beberapa surat kabar juga mengklaim bahwa Kevin menderita masalah psikologis dan krisis identitas diri. Karena hal ini pula, maka Kevin diduga dikirim ke Republik Ceko oleh orang tuanya untuk tujuan dalam tanda petik penyembuhan. Keluarga Harrog mengetahui rencana Kevin untuk datang ke Republik Ceko hanya beberapa hari sebelumnya, ketika ia menghubungi mereka, mengatakan bahwa dia telah membeli tiket pesawat dan dia mengharapkan mereka menjemputnya di bandara. Mereka lalu menjemputnya di Wina, Austria, menampungnya di rumah mereka, dan umumnya merawat Kevin yang tidak bisa berbahasa Ceko. Awalnya semua berjalan sebagaimana mestinya. Kevin tampak bergaul dengan baik bersama teman-temannya. Mereka mengatakan bahwa Kevin ramah dan ceria serta tampak stabil dan seimbang. Namun, belakangan semua itu seolah berbalik arah. Perilaku Kevin mulai berubah. Veronica, sepupunya, mulai muak dengan perilaku Kevin secara khusus terhadap anggota keluarga dalam rumah mereka. Selain itu, muncul desas-desus tentang Kevin yang berkeliaran di sekitar rumah dengan membawa sebuah pisau. Salah satu tetangga membenarkan kepada polisi bahwa hubungan keluarga Harrog dan Kevin tidak sepenuhnya ideal. Martin, suami Veronica, bahkan pernah bertanya pada David, putra bungsunya, perihal pisau yang dimiliki Kevin. Sehari sebelum pembunuhan, ia dan keluarganya berkendara bersama ke Brno dengan mobil. Dalam perjalanan, Martin bertanya kepada David apakah dia melihat pisau yang dibawa Kevin. Dia menunjukkan panjangnya sekitar 25 cm. Martin melihat Kevin berjalan di sekitar rumah dengan pisau ini pada malam atau dini hari ketika dia keluar untuk minum-minum. Tanggal 22 Mei tahun 2013, masyarakat Brno Ivanović digemparkan dengan penemuan jasad satu keluarga di dalam rumah. Keempat korban adalah sepasang suami istri, Martin Harrog 55 tahun, Veronica Harakova 46 tahun, serta kedua putra mereka, Filip Harrog 25 tahun dan David Harrog 16 tahun. Keluarga Harrog pindah ke distrik Brno Ivanović sekitar tahun 2005 dan digambarkan sebagai orang yang pendiam dan sopan oleh tetangganya. Veronica Harakova bekerja sebagai guru sejarah dan bahasa Ceko dan juga seorang konselor murid di Sekolah Tata Bahasa Brno. Dia digambarkan sangat disukai oleh para siswa. Suaminya, Martin Harrog, adalah seorang pengusaha dan putra mereka, Filip, seorang mahasiswa Universitas Masaryk. Ayah dan anak ini sangat menyukai musik dan keduanya tercatat sebagai anggota band ukulele orkestra Jako Brno. Si bungsu David adalah seorang pelajar dan digambarkan sebagai pemain sepak bola yang menjanjikan oleh media Ceko. Di sore hari naas itu, para tetangga pertama kali melihat asap tipis. Mereka menyadari seperti ada yang tidak beres karena melihat rumah tampak sangat sepi pada hari itu. Biasanya, keluarga Harrog akan menyanyikan lagu yang diputar di teras rumah. Hingga sekitar jam 10 malam, beberapa orang kemudian menyadari bahwa asap tipis tersebut berasal dari rumah Veronica. Mereka lalu memutuskan untuk memeriksa kondisi rumah dan masuk melalui garasi dengan maksud memadamkan api yang terlihat seperti kebakaran kecil. Namun,
mereka justru menemukan 3 mayat dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Segera, mereka melaporkan temuan tersebut pada pihak berwajib. Saat ditemukan, kondisi ketiga korban ditikam dan disayat hingga tewas. Masing-masing mengalami puluhan luka tusuk dan tebas di bagian kepala dan wajah. Mayat ketiganya kemudian dibungkus kain dan dibakar. Karena kondisi jenazah yang hangus terbakar itulah, maka polisi tidak dapat segera mengidentifikasi para korban. Yang mana kemudian baru diketahui bahwa ketiga korban adalah Martin Harrok bersama kedua putranya, Philip Harrok dan David Harrok. Sedangkan mayat Veronica ditemukan oleh petugas di lantai atas, di atas tempat tidur di kamarnya, juga dengan kondisi yang mengenaskan. Keempat korban dihabisi menggunakan kapak dan pisau, bahkan yang mengejutkan ada korban yang ditikam secara brutal sebanyak 29 kali. David Harrok juga dipukul dengan batu yang mungkin untuk melumpuhkannya sebelum ditikam. Pihak kepolisian lalu bergerak cepat untuk menyelidiki tragedi kemanusiaan yang menimpa keluarga Harrok ini. Meskipun urutan kejadian yang sebenarnya masih sedikit kabur, namun polisi berhasil mengumpulkan beberapa rincian kejadian berkat laporan dan keterangan dari saksi. Dari hasil penyelidikan dan pantauan kamera keamanan rumah, kemudian diketahui kemungkinan kronologis kejadian sebagai berikut. Pertama, pada dini hari tanggal 22 Mei tahun 2013, pacar salah satu putra Martin dan Veronica terlihat meninggalkan rumah. Kemudian, pada jam 6.40 pagi, Veronica menelpon sekolah tempatnya mengajar dan mengatakan bahwa dia tidak masuk kerja hari itu karena sakit kepala yang parah. Tepat jam 8 pagi, jam tangan di tubuh kedua korban, suami istri, Veronica dan Martin berhenti. Polisi yakin pasangan itu meninggal terlebih dahulu. Sekitar jam 8 sampai jam 12, putra sulung mereka, Philip, juga diperkirakan meninggal karena tidak tampak meninggalkan rumah. Kevin kemudian menulis beberapa pesan teks dengan korban termuda, yakni David. Menurut teman-teman sekelasnya, mereka sepakat untuk jogging pada sore hari. Pada jam 8:33, Kevin mengirim SMS ke kenalan keluarga yang terbunuh dan mengatakan dia mungkin kembali ke Amerika. Lalu, sesaat sebelum jam 9 pagi, seorang tukang pos muncul di rumah. Sekitar jam 11, pintu rumah terbuka untuk kedua kalinya ketika petugas kebersihan masuk. Ia bertugas membersihkan rumah secara rutin setiap hari Rabu. Namun kali ini, ia hanya berhasil memasuki ruang depan, tempat dia bertabrakan dengan Kevin. Dia lalu segera menyuruhnya pergi. Wanita itu pergi dan tidak tahu apa-apa yang terjadi di dalam rumah. Kemudian, si bungsu David tiba di rumah dari sekolah sekitar jam 12:30. Seorang tetangga mendengar jeritan keras laki-laki antara pukul 12 sampai pukul 13. Saat itulah anggota keluarga terakhir mungkin meninggal. Pukul 13 hingga pukul 15, pembunuh kemudian memindahkan jenazah ketiga korban ke gudang, di mana dia mencoba membakarnya. Api yang membara menarik perhatian tetangga pada sore hari. Mereka ingin memadamkannya. Saat itulah mereka menemukan mayat orang yang terbunuh. Terakhir, sekitar pukul 15, Kevin meninggalkan rumah dan naik bus dari Brno Ivanovic ke pusat kota. Dari sana, dia kemudian naik taksi yang membawanya ke Bandara Wina, Austria, dan tiba di sana sekitar pukul 17. Pihak kepolisian Ceko kemudian menetapkan Kevin Dahlgren sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan keluarga Harrok. Keesokan harinya, tanggal 23 Mei tahun 2013, setelah menyadari bahwa Kevin telah melarikan diri dari Ceko dan kembali ke Amerika, kepolisian mengeluarkan surat penangkapan internasional. Kevin didakwa secara in absentia melakukan pembunuhan 4 kali lipat. Menariknya, Kevin didakwa sebagai tersangka ketika sedang dalam penerbangan dari Wina, Austria ke Amerika. Sekitar pukul 1 siang, pihak berwenang Austria memberitahu awak Austrian Airlines dengan nomor penerbangan OS-93 tentang surat perintah penangkapan. Penerbangan yang membawa Kevin telah meninggalkan Wina pada pukul 10:46 dan pada saat itu sedang terbang di atas Britania Raya. Awalnya, pilot mempertimbangkan pendaratan darurat atau kembali ke Wina. Namun, demi keamanan, pilot memutuskan untuk tetap melanjutkan penerbangan. Awak kabin diinstruksikan untuk berpura-pura tidak mengetahui apapun tentang tersangka dalam penerbangan tersebut. Segera setelah mendarat di Bandara Internasional Washington Dulles, Kevin ditangkap dan diserahkan ke FBI. Kevin langsung diperiksa dan beberapa barang miliknya pun disita. Barang-barang tersebut kemudian diserahkan pihak berwenang Amerika kepada pihak berwenang Ceko. Salah satunya adalah celana pendek yang berlumuran darah. Belakangan diketahui bahwa dari hasil tes darah ditemukan kecocokan DNA dengan para korban.
Dengan tertangkapnya Kevin, ada harapan bahwa proses hukum akan berlangsung lebih cepat. Namun, drama baru pun tercipta. Menurut Kementerian Kehakiman Ceko, Kevin tidak dapat dituntut di Amerika atas kejahatan yang dilakukan di luar negeri, dan jika dia tidak diekstradisi, dia akan bebas di Amerika Serikat. Meski demikian, Kevin tetap ditahan sambil menunggu proses ekstradisi berlangsung. Sidang ekstradisi Kevin berlangsung pada tanggal 12 September tahun 2013 di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Timur Virginia. Proses ekstradisi Kevin didahului dengan negosiasi panjang dan beberapa pertarungan hukum di Amerika Serikat. Butuh waktu kurang lebih 2 tahun sebelum semua hambatan hukum yang menghalangi ekstradisinya hilang. Setelah melalui serangkaian upaya banding dan penundaan, akhirnya pada bulan Agustus tahun 2015, pengadilan memutuskan Kevin dapat diekstradisi ke Ceko. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2015, Kevin kemudian diangkut ke Praha dan ia menjadi warga negara Amerika pertama yang diekstradisi ke Republik Ceko. Setibanya Kevin di Ceko, ia kemudian menjalani masa tahanan prasidang dan langsung diperiksa. Tanggal 21 Maret tahun 2016, setelah pemeriksaan kejiwaan dan psikologi terhadap Kevin, ia dinyatakan waras. Jaksa penuntut umum kemudian merekomendasikan untuk mendakwa Kevin. Selama proses persidangan, Kevin lebih banyak memilih untuk diam, sama halnya ketika diperiksa polisi. Pada awal persidangan, dihadirkan keterangan pribadi dari beberapa saksi, seperti pacar salah satu korban, pembawa surat, pembersih rumah, tetangga yang pertama kali masuk dalam rumah TKP, dan orang lain yang sempat berkirim pesan dengan Kevin maupun para korban. Selain itu, juga dihadirkan kesaksian dari ahli patologi. Ahli bersaksi, korban termuda yaitu David Harrok menjadi tidak berdaya karena pukulan di kepala dengan benda tumpul, kemungkinan besar dengan batu yang ditemukan oleh polisi, kemudian ditikam beberapa kali hingga meninggal karena tenggorokannya tergorok. Sang ayah, Martin, menderita 29 luka tusuk dan tebas, termasuk luka akibat kapak. Tak satu pun dari kedua korban dapat diselamatkan, bahkan jika diberikan bantuan sesegera mungkin. Keduanya diperkirakan meninggal dalam waktu 1 menit setelah diserang. Putra sulungnya Philip dibunuh saat terbaring di tempat tidurnya, juga menderita banyak luka tusuk dan tebas di kepala dan leher. Sedangkan sang ibu Veronica menderita 29 luka tusuk dan kemungkinan besar meninggal setelah beberapa menit akibat luka tusuk di leher. Ditemukan juga 1 luka tusuk mengenai otaknya, sehingga mungkin hal itu langsung melumpuhkannya. Saksi berikutnya adalah seorang psikiater. Menurutnya, Kevin menderita gangguan kepribadian campuran, namun tidak sampai dinyatakan sakit jiwa saat terjadi pembunuhan. Kepadanya pula, Kevin mengaku bahwa awalnya dia merasa baik-baik saja. Namun, kemudian Martin Harrok, suami Veronica, mulai memintanya untuk mencari pekerjaan, yang mana artinya ia kembali berada di posisi yang sama seperti di Amerika. Dalam wawancara juga, terungkap ada suara-suara internal yang memberitahu Kevin apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang pahlawan. Namun, menurut psikiater, hal itu tidak sampai pada keadaan psikosis. Psikosis adalah istilah yang merujuk pada seorang yang mengalami gangguan delusi dan halusinasi. Kondisi ini dapat menyebabkan seorang kesulitan untuk membedakan kenyataan dan imajinasi. Menurut saksi, seorang dalam keadaan psikosis tidak akan dapat melakukan pembunuhan seperti yang dilakukan Kevin, yakni dilakukan dalam rentang waktu beberapa jam dengan mayat yang diseret ke garasi, ditutupi, dan kemudian ada upaya untuk membakar rumah. Mendengar keterangan dari beberapa saksi, pihak pengacara Kevin melayangkan keberatan. Pada akhirnya, di tanggal 20 Juli tahun 2016, Kevin dinyatakan bersalah telah melakukan pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sempat mengajukan banding atas putusan tersebut, namun pada bulan Maret tahun 2017, keputusan awal dikuatkan dan Kevin segera dijebloskan ke penjara. Dari hasil penyelidikan dan persidangan, ada beberapa hal yang menyebabkan Kevin akhirnya dinyatakan bersalah dan dihukum. Pertama, bukti forensik yakni noda darah yang ditemukan di celana pendek Kevin cocok dengan darah korban, dan juga DNA Kevin yang ditemukan di senjata pembunuhan. Bukti forensik yang kuat ini tentu menghubungkan Kevin dengan TKP. Tidak diragukan lagi, darah tersebut adalah darah David Harrok, dan ada kemungkinan yang sangat kuat juga darah Martin Harrok dan Veronica Harrokova, kata polisi Ceko. Kedua,
Kevin melarikan diri dari Republik Ceko ke Wina, Austria, dan kemudian kembali ke Amerika Serikat setelah pembunuhan tersebut. Pelariannya dilihat sebagai tanda rasa bersalah dan menghindari pihak berwenang. Ketiga, saat berada dalam tahanan di Amerika, Kevin awalnya mengaku melakukan pembunuhan tersebut, meskipun ia kemudian menarik kembali pengakuannya dan mengklaim bahwa itu adalah paksaan. Pengakuan awal ini dianggap sebagai bukti yang memberatkan. Keempat, saksi yang mengenal Kevin dan keluarga Harrock memberi kesaksian tentang perilaku Kevin menjelang pembunuhan. Mereka menyoroti ketegangan yang meningkat antara Kevin dan keluarga Harrock, secara khusus pada anggota keluarga yang lebih muda. Kelima, bukti-bukti lain seperti rekaman kamera keamanan. Setelah proses hukum di pengadilan selesai, Kevin kemudian dijebloskan ke dalam penjara Valdice. Penjara Valdice adalah salah satu lembaga permasyarakatan Ceko yang paling sulit. Ribuan narapidana menjalani hukuman mereka di balik tembok penjara. Penjara ini bertempat di bekas biara Kartusian sejak tahun 1857. Seluruh kompleksnya memiliki luas hampir 10 hektar. Beberapa bulan mendekam dalam penjara, tanggal 11 Januari tahun 2018, tepatnya pada Kamis malam waktu setempat, Kevin ditemukan tewas gantung diri dalam penjara dengan menggunakan sprei. Pengacaranya mengatakan bahwa Kevin memang mempunyai kecenderungan untuk bunuh diri. Karena kondisi mentalnya yang buruk, dia juga pernah ditempatkan di bangsal psikiatris, kata pengacara tersebut. Proses investigasi atas kematian Kevin kemudian berakhir pada bulan Juni tahun 2018 tanpa adanya tuntutan pidana. Itulah kisah pembunuhan sadis yang menimpa keluarga Harrock. Tindakan mengerikan Kevin tentu meninggalkan kepedihan mendalam bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Tak ada yang percaya bagaimana mungkin seorang yang awalnya terlihat ramah dan stabil berubah menjadi pembunuh berdarah dingin. Sampai-sampai pihak kepolisian Ceko pun mengakui belum mampu mengungkap apa motif di balik pembunuhan ini. Bagaimana menurut kalian? Kira-kira apa motif dari pembunuhan ini? Dan apakah menurut kalian Kevin benar-benar mengalami gangguan jiwa? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dari kasus ini kita dapat belajar tentang ketidakpastian sifat manusia. Kasus ini juga merupakan pengingat bagi kita untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita dan juga untuk mempercayai naluri kita ketika ada sesuatu yang tidak beres. Situasi yang dialami Kevin Dahlgren jelas menyorot pada hubungan antara kesehatan mental dan kekerasan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Sigmund Freud, bapak psikoanalisis dunia, bahwa emosi yang tidak terekspresikan tidak akan pernah mati. Mereka dikubur hidup-hidup dan akan tampil nantinya dengan cara yang lebih buruk. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.